Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang bersama-sama kita semua senantiasa mengharap maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayyun, qala birru walidaini, qultu summa ayyun, al-jihadu fi sabilillah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bapak, Ibu, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah amal ibadah, adakah amal perbuatan di mana amal perbuatan atau amal ibadah tersebut sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama beliau mengatakan yakni adalah salat pada waktunya. Ada beberapa pendapat terkait syarah penjelasan salat pada waktunya. Namun dapat disimpulkan di antaranya ulama berpendapat salat yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan salat pada waktunya adalah mengerjakan salat masih pada waktunya. Kemudian yang ketiga, pengertian salat pada waktunya adalah tidak mengabaikan waktu-waktu salat. Ini senada dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us sahawati fasawfa yalqawna ghayya. Al-ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wallahu a'lam bisawab, bahwa akan datang, akan muncul, akan hadir di kemudian waktu segolongan umat manusia yang mereka terbiasa ada'us shalah, mereka terbiasa mengabaikan salat. Yang dimaksud mengabaikan salat bukan meninggalkan salat, namun yang dimaksud adalah mengabaikan waktu salat. Wattaba'us syahawat, apabila generasi ini, apabila kelompok ini tampak tabiatnya, kebiasaannya meninggalkan sholat, maka kebiasaannya mengabaikan sholat tersebut itu akan melahirkan karakter, tabiat atau sifat tertentu. Allah berfirman, wattaba'us syahawat, orang-orang yang seringkali mengabaikan sholat, maka akan lahir muncul tabiat kebiasaan pada dirinya wattaba'us syahawat,
yakni ia senantiasa mengikuti hawa nafsunya ataupun mengikuti syahwatnya. Kalau orang Sunda bilang kumaha aing weh hirup mah gitu. Jadi orang-orang yang suka mengabaikan sholat, di antara cirinya adalah hidupnya kumaha aing, tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau diatur oleh Rasulnya, tidak mau diberi nasihat kepada jalan yang baik oleh ustadz-ustadznya. Itu ciri daripada orang-orang yang mengabaikan sholat. Oleh sebab itu, mengapa Nabi mengatakan bahwa di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat-salat itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh kitaban mauquta. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menetapkan waktu salat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjelaskan, yang merincinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, di antara ciri bahwa seseorang itu bersungguh-sungguh dengan sholatnya, ia sangat mencintai sholatnya, ia sangat merindukan perjumpaan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri ia mencintai sholatnya adalah ia mengetahui waktu-waktu sholatnya. Dan bukankah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hafizu ala salawatikum was salatil wusta. Allah berfirman, jagalah salat-salat kalian, terutama salat yang pertengahan, yakni salat wusta. Bapak dan Ibu, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah, amal perbuatan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain beliau bersabda, beliau mengatakan, awwalidu min awsati abwabil jannah fa in syi'ta fadi' dzalikal bab awi fahzhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tua itu, bahwa ayah dan ibu itu, ya, mereka berdua adalah min awsati abwabil jannah, adalah merupakan pintu menuju surga yang paling tengah. Jika engkau hendak berbakti, ya, maka jagalah pintu itu. Tapi jika engkau tidak ingin berbakti atau justru mengabaikannya, maka abaikanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridul walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada orang tua, pun demikian marahnya Allah ada pada marahnya kedua orang tua. Bahkan ulama-ulama kita sepakat menjelaskan kepada kita, barang siapa ingin hidupnya dimudahkan, barang siapa rezekinya ingin dilancarkan, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mad dalil, dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memperkuat tali kasih sayang, menghubungkan tali kasih sayang dengan orang yang paling dicintainya. Lalu siapakah orang yang paling dicintai dalam kehidupan kita ini? Ba'dar Rasul, setelah Nabi kita dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu adalah orang tua kita, ibu kita dan ayah kita. Hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar harapan semoga orang tua
yang masih ada, baik keduanya ataupun salah satunya, benar-benar mampu dijadikan oleh kita sebagai salah satu sebab, amin insyaallah, dibukakannya pintu surga Allah untuk kita. Kita bisa masuk melalui pintu bakti kita kepada kedua orang tua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-jihadu fi sabilillah. Adapun yang ketiga, amal perbuatan, amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berjihad di jalan Allah. Kami kutipkan pendapat Syekh Ibnu At-Taimiyah. Syekh Ibnu At-Taimiyah mengatakan, mahwal jihad, apa itu jihad? Al-jihadu al-juhdu. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh fi kulli umur, dalam semua hal, yang tujuannya adalah mendekatkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mencegah diri dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Fi sabilillah pengertiannya adalah di jalan Allah. Sabilullah artinya adalah agama Allah. Sabil artinya agama. Al-jihadu fisabilillah maknanya adalah bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agamanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman, barang siapa menolong agama Allah, maka oleh Allah kehidupannya akan ditolong. Wa yusabbit aqdamakum, bahkan oleh Allah akan dikokohkan, akan dikuatkan kehidupannya. Bapak, Ibu, hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abdullah bin Mas'ud hendak bertanya kembali kepada Rasulullah, namun kemudian ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masih sangat banyak sekali amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama yakni adalah mengerjakan salat pada waktunya. Kita ambil contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama-ulama kita, ciri daripada orang mencintai salatnya adalah ia memiliki rasa gelisah di dalam hatinya. Kita ambil contoh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang insya Allah dalam beberapa minggu ke depan, ya, kurang lebih mungkin 2 hari menjelang 1 Syawal atau menjelang Lebaran atau seminggu sebelumnya, yang sudah ada rencana, sudah ada niat mau mudik ke kampung halamannya, ya, menggunakan alat transportasi umum. Kami yakin Bapak Ibu sudah memesan tiketnya, baik itu pesawat terbang, baik itu kapal laut, gitu ya, baik itu kereta api, baik itu bis dan yang lain sebagainya. Kami yakin itu. Kita perhatikan Bapak Ibu semua, di tiket alat transportasi yang akan kita gunakan untuk mudik itu lengkap tercantum semua di situ. Kita ambil contoh naik kereta api, tentu berangkatnya dari stasiun. Stasiunnya di mana? Jelas. Waktu keberangkatannya kapan? Jelas. Kita kursi duduknya di mana? Jelas. Gerbongnya di mana? Jelas. Kelasnya, bisnis, eksekutif dan yang lain sebagainya, jelas semuanya. Pertanyaannya adalah, contoh, jika kereta api yang akan kita naiki tersebut jadwal keberangkatannya adalah pukul 4:30 sore. Pertanyaannya adalah, lalu jam berapa kita akan mendatangi stasiun? Jawabannya adalah tentu tidak tepat pukul 4:30, karena kalau pukul 4:30 kita akan tertinggal. Minimal 1 jam sebelum, ataupun maksimalnya adalah 1/4 jam atau setengah jam sebelum waktu keberangkatan. Mengapa demikian? Karena ada ketakutan, ada kegelisahan kita ketinggalan kereta api. Lalu sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu semua, bukankah kita semua termasuk kami,
Kita semua mengetahui kapan waktu sholat zuhur dan di mana kita harus mengerjakannya dan bagaimana cara mengerjakannya. Kita tahu waktu sholat asar itu kapan, demikian pula maghrib, isya, dan subuh. Pertanyaannya adalah, lalu kapan kita mendatangi waktu-waktu sholat kita? Adakah kegelisahan, adakah ketakutan di dalam batin kita jika kita tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya? Adakah kegelisahan di dalam hati kita jika kita menunda-nunda sholat tersebut? Adakah ketakutan, kegelisahan di dalam hati kita andai kata kita meninggalkan sholat tersebut? Bapak dan Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan berbakti kepada kedua orang tua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk beribadah kepadanya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Jelas bahwa Allah menegaskan, jangan kalian mensekutukan aku dan tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan yang terakhir, kita berdoa dan kita doakan diri kita Bapak Ibu semua, semoga setiap diri kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam semua hal, terutama di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan zuhur kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan semoga dan ada manfaatnya. Kita doakan diri kita, semoga diri kita bukan hanya paham namun dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.